إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Doa yang Nabi baca setiap paginya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Hadirin silakan dibuka An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taifah minhum ay yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Terakhir, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan barang siapa yang berbuat dosa maka sesungguhnya dia mengerjakan itu untuk dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan barang siapa yang berbuat kesalahan atau dosa kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul dosa dengan dosa kebohongan yang sangat nyata, dan itu dosa yang sangat besar. Dan kalau bukan karena Allah dan rahmat dari Allah, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk membuatmu jauh dari kebaikan, menyesatkan kalian, tetapi mereka hanya menyesatkan diri mereka sendiri dan tidaklah membahayakan bagimu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangatlah besar. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia
yang mereka utarakan kecuali pembicaraan rahasia itu dari orang yang menyuruh untuk bersedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridhonya Allah, maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, salawat bertangkaikan salam untuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ke-111. Sesiapa yang buat dosa, sesungguhnya dia mengerjakan dosa itu untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, iya. Sebagaimana yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yuznib dzanban tsumma yatawadda fayusalli rak'atain thumma yastaghfirillah lidzalika dzanbi illa ghufira lah." Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim pernah berbuat dosa kemudian dia wudu lalu kemudian dia salat 2 rakaat. Salat apa namanya? Salat sunat taubat. Lalu dia bermohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya, kecuali illa ghufira lah, Allah pasti akan ampuni. Termasuk sholat sunnah taubat dianjurkan untuk dilakukan ketika kita telah pernah berbuat dosa. Sholat 2 rakaat, ambil wudu, sholat hadap kiblat, niatkan ini mohon ampun kepada Allah. Selebihnya istighfar perbanyak setelah sholatnya. Ghufiralah, Allah pasti akan ampuni sesiapapun, dosa sebesar apapun. Tapi kan dia udah syirik. Syirik itu kan dosa yang tidak akan diampuni. Quran surah An-Nisa, iya, tapi surah An-Nisa tersebut dilengkapi lagi dengan Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar 53, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, dosa kecil, sedang, besar, sudah pernah dia lakukan semuanya. La taqnatu min rahmatillah, bahasa yang santun, lembut, penyayang dari zat yang paling penyayang di atas alam semesta ini, dan datang dari zat yang paling penyayang, pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu, jangan putus asa, min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nah, ini kata kuncinya. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni semua dosa. Bukan hanya dosa kecil aja yang diampuni, bahkan dosa puncaknya dosa, yakni syirik, Allah ampuni. Asalkan dia berwudu, yatawadda, thumma yusalli rak'atain illa ghufiralah. Falyastaghfirillah, berwudu, salat sunat taubat, yastaghfirillah, beristighfar kepada Allah, illa ghufiralah, Allah pasti akan ampuni. Sebanyak apapun dosa. Kalau saja dosa yang paling tinggi, dosa syirik, diampuni sama Allah, apalagi di bawahnya. Kan dosa itu ada beberapa tingkatan. Yang paling tinggi syirku billah. Nomor 2, membunuh. Nomor 3, sihir. Nomor 4, durhaka sama orang tua, meninggalkan sholat. Nomor 5, durhaka sama orang tua. Berikutnya lagi ada zina, ada dosa riba, ada dosa. Karena yang lain-lain itu dosa yang paling puncak aja diampuni, apalagi dosa yang lain. Asalkan kita taubatan nasuha. Allah Maha baik. Wa may yaksib itsma fa innama yaksibuhu ala nafsi. Barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan dosa, sesungguhnya dia mengerjakan untuk kemudaratan dirinya sendiri, sebagaimana dikatakan dalam Al-An'am ayat 164, wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah berfirman, jadi ini tafsir Quran bil Quran, yakni tidaklah orang itu berbuat buruk kecuali keburukan itu nanti kembali kepada pemiliknya. Dalam ayat yang lain Al-An'am, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu memikul beban dosa orang lain. Suami enggak mikul beban dosa istrinya, istri enggak memikul beban dosa suaminya, kecuali kalau mereka sekongkol, saling bersahabat, saling mensupport dalam keburukan.
keduanya sama dalam dosa. Tapi kalau sudah saling memberi peringatan, tapi suaminya membangkang atau istri membangkang atau anaknya atau siapapun yang diberi peringatan, ala wala taziru waziratu wizra ukhra. Ketahuilah kita tidak memikul beban dosanya orang lain. Wa may yaksib, siapa yang berbuat itsman atas suatu dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsi, maka dosa itu akan memudaratkan dirinya sendiri. Kejahatan itu akan kembali kepada pemiliknya. Ditambahkan lagi Al-An'am 164 tadi sudah, sekarang tambahkan lagi Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita buat baik, kebaikan itu kembali kepada kita. Kalau kita buat buruk, keburukan itu juga kembali kepada diri kita. Kita buat baik yaitu untuk kita buat buruk ya kembali kepada kita. Ada seseorang buat buruk, dia kira dia bisa menipu orang lain, padahal sejatinya orang itu tidak sekedar dia tipu, tapi dia sedang menipu dirinya sendiri. Ada seseorang mungkin pernah zalim pada orang lain, dia merasa bangga telah pernah berbuat zalim sama orang, padahal tidak, sejatinya dia sedang zalim kepada dirinya sendiri. Ada orang mencurangi timbangan di pasar, misalkan nauzubillah subhanallah. Saat dia mencurangi timbangan di pasar, dia kira dia berhasil mendapatkan keuntungan, padahal sebenarnya tidak. Kalaupun dia untungnya nggak berkah, dan dia sedang menipu dirinya sendiri. Orang kalau sudah sekali dicurangi, enggan datang lagi. Tidaklah seseorang itu berbuat kecuali dia berbuat, efeknya nanti kembali kepada dirinya sendiri. Waliyazubillah summa waliyazubillahi min dzalik. Artinya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tidaklah, ini teman-teman yang punya kitab yang sama, halaman 658 jilid yang kedua. Artinya tidak seorang pun dapat menolong yang lainnya. Setiap jiwa akan bertanggung jawab masing-masing atas apa yang ia kerjakan, dan orang lain tidak turut menanggungnya kecuali kalau dia memfasilitasi atas keburukan yang orang lain lakukan. Contoh, kita tahu dia akan menggunakan sesuatu itu dalam jalan yang Allah murkai, Allah tidak senangi, Allah tidak ridhoi. Lalu kita support. Mau kemana? Saya mau pergi ke tempat. Mau kemana? Ke tempat yang tidak Allah suka. Mungkin pergi ke dukun atau pergi ke tempat-tempat yang tidak Allah suka. Oh ya udah, pakai mobil saya aja. Anda memfasilitasi keburukan, kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizr wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'. Kalau kamu memfasilitasi keburukan, maka kamu sama dalam dosa. Terus nggak cukup sampai situ. Wa wizru man amila biha, dan dosa yang kamu fasilitasi itu ngalir ke kamu semua. Nggak cukup sampai situ. Min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai', dan semua dosa yang kamu fasilitasi itu terhimpun, dikirim semua untukmu, min ghairi ayyan qus, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka, semuanya tertimpa juga kepadamu. Mereka dapat dosa, kamu dapat dosa yang sama seperti mereka. Itu luar biasa. Dalam Islam kita kenal namanya jariyah. Jariyah itu terbagi dua, ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Silakan Anda hidup mau pilih yang mana? Pahala jariyah ada tempatnya. Contoh, memfasilitasi kebaikan. Sama. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram misalkan, atau hadirin semuanya yang membersamai daripada pembangunan masjid, mungkin nggak sempat sholat di masjid. Atau mungkin sempat sholat di masjid tapi cuma beberapa kali aja, nggak 5 waktu. Tapi apakah terus kemudian pahalanya terhenti? Jawabannya tidak. Kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Sesiapa yang sanna fil Islam sunnatan hasanah, memfasilitasi dalam Islam satu fasilitas kebaikan. Apa itu? Apapun dalam Islam. Mejanya, karpetnya, AC-nya, bangunannya, fisiknya, semennya, pasirnya, koralnya, mejanya, paket datanya, dan semua fasilitas yang terfasilitasi untuk kebaikan. Kana lahu ajr. Kata Nabi, maka kamu dapat pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang sebab karenamu dia mendapatkan fasilitas itu. Ada fasilitas paket data internet kah, apakah, lampu kah, listrik kah? Karena orang mungkin melihat secara bangunan fisik, padahal di balik itu mungkin ada fasilitas listrik yang dengan listrik itu tersambung lampunya menjadi nyala dan kita bisa belajar dengan mudah, tidak saling gelap-gelapan, dan itu pun juga kebaikan. Kana lahu ajr, maka kamu dapat pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala bagi orang yang
pahala atas orang yang kamu fasilitasi tersebut min ghairi ayan qusa min ujurihim syai, tanpa dikurangi pahala orang yang berbuat baik tersebut. Ini namanya pahala jariyah. Jamaah harus punya pahala jariyah. Karena saat kita mati, kata Nabi SAW, idza matal insan, atau dalam riwayat yang lain, atau idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalas, kalau meninggal anak Adam terputus semua amalannya kecuali 3. Yang pertama shadaqatun jariyatun, yang kedua ilmun yantafa'u bi, yang ketiga waladun shalih yad'ulah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu manfaat yang tersebar luas, yang ketiga anak soleh yang mendoa. Itu jariyah kita tuh. Kita wafat udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa sholat kan, nggak bisa sedekah kan, tapi kita punya amal jariyah yang terus pahalanya mengalir ke liang kubur kita. Kalau 1, sedekah jariyah, 2, ilmu manfaat ini tersebar luas, 3, anak-anak kita mendoakan kita. Minimal doanya adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi, apakah seseorang memikul bebannya orang lain? Jawabannya tidak, kecuali jika dia memfasilitasi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat tersebut, wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya di antara ilmu, kebijaksanaan, keadilan dan rahmat Allah, Allah menetapkan kepada kalian dosa atas apa yang kalian perbuat, atas apa yang kalian kerjakan, bukan atas dosa orang lain yang kalian pikul. Lah, saya itu punya pasangan nih, misalkan contoh. Ada orang misalkan bilang gini, lah saya punya pasangan, pasangannya misalnya berbuat dosa. Itu apakah saya dapat dosanya juga? Tergantung. Apakah Anda sudah mengingatkan? Jangan berjudi, misalkan. Jangan haram-haram yang kamu nikmati, misalkan. Tapi pasangannya kayak abai, lalai, terserahlah hidup-hidup saya. Nah, kalau sudah terjadi yang demikian, maka hisabnya dikembalikan Allah kepada Allah. Terus berikutnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berikutnya ayat 112, wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'a, dan barang siapa yang berbuat kesalahan atau dia sengaja berbuat dosa, thumma yarmi bihi bari'a, kemudian dia menuduh kepada orang yang tidak bersalah, faqad ihtamala buhtanan wa ithman, maka sungguh dia telah memikul beban dosa atas kebohongan yang sangat nyata. Hadirin jamaah dirahmati Allah, jadi 112 kembali kepada tafsir Ibnu Katsir, diantaranya adalah dikatakan dalam ayat ini ada orang yang dia buat dosa, tapi terus kemudian dia nuduh orang berbuat dosa itu, ada orang buat dosa tapi dia nuduh orang lain yang melakukan dosa tersebut. Orang yang kayak gini tuh dosanya double-double jemaah. 1 dosa karena berbohong, 1 dosa karena dia berbuat dosa, 2 dosa karena dia berbohong. Faqad ihtamala, dia telah benar-benar memikul ismam buhtana wa ismam mubina. Buhtan itu satu kebohongan besar, wa isman mubina, dan dosa yang amat sangat. Udah mah dia buat dosa, dia nuduh orang berbuat dosa. Makanya termasuk dosa besar. Di antara dosa besar adalah menuduh laki-laki baik-baik atau perempuan baik-baik berbuat zina. Nggak boleh menuduh orang. Bukti nggak ada, main nuduh-nuduh aja. Wah, dia mah pencuri, padahal buktinya nggak ada. Kecuali kalau Anda bisa proof bahwa bukti ya. Anda datangkan bukti, Anda datangkan CCTV-nya, Anda datangkan kenyataan-kenyataan yang terjadi, dia ternyata memang mengkhianati, dia ternyata memang berbuat yang aneh-aneh, berbuat serong di luar sana, itu lain cerita. Tapi kalau tidak ada buktinya apa sama sekali, nggak boleh kita asal sembarangan menuduh. Bahkan dalam Islam itu menuduh orang lain itu berbuat dosa termasuk dosa yang sangat besar. Jangan menuduh sembarangan atas apa yang orang lain lakukan.
Bahkan Nabi SAW seringkali mengingatkan kepada kita untuk memberi uzur kepada saudara muslim yang dia berbuat dosa. Termasuk nasihat para ulama juga jemaah. Kalau kamu melihat daripada orang lain berbuat satu kekeliruan, coba beri uzur dulu sama dia. Alfi uzrin. Berapa uzurnya? 1000 uzur. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Kalau kita belum bisa mendapatkan 1000 uzur, hati-hati dalam bicara. Kecuali kalau memang terang-terangan dia sudah melakukan hal tersebut dan semua bukti-buktinya ada, maka kita hendaknya mengambil sikap untuk menjauhkan diri dari orang-orang tersebut. Wa may yaksib khati'atan au isman, siapa yang dia berbuat khati'ah, kesalahan, au isman, atau sengaja berbuat dosa, summa yarmi bihi bari'a, kemudian dia malah menuduh orang lain yang melakukan dosa tersebut, padahal yang dia lakukan adalah padahal dosanya yang melakukan adalah dia sendiri. Faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina, maka dia telah memikul kebohongan dan termasuk bohong dosa besar. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, iyyakum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Lazimi oleh kalian semua kejujuran, karena kejujuran itu membawa kalian kepada kebaikan. Kebaikan itu memasukkan kalian ke dalam syurganya Allah. Iyyakum bis-sidq. Nabi itu menganjurkan jujur. Orang jujur hidupnya mujur, orang jujur tidak akan hancur, orang yang jujur Allah yang akan melindungi, yang Allah akan memperbaiki, menjaga, dan Allah akan memudahkan segala urusan orang-orang yang jujur. Iyyakum bis-sidq. Orang jujur itu kata-katanya itu sama, nggak berubah-berubah ya. Salah satu ciri-ciri orang ini nggak jujur, kata-katanya biasanya sering berubah. Karena nggak ada orang yang punya daya ingat yang kuat. Dia ngomong sama sini, beli tas di mana ibu? Di Sunday Morning Wonosobo. Beli tas di mana ibu? Di Amerika. Beli tas di mana ibu? Australia. Beli tas di mana ibu? Singapura. Lah mana yang benar? Karena dia nggak jujur. Orang kalau bohong tuh harus punya ingatan yang kuat, dan orang nggak mungkin bisa mengingat yang kuat gitu. Bohong sama ini begini, akhirnya kebongkar juga. Ini gimana sih kok bilangnya mencela-mencela sih? Orang jujur itu satu ya satu, dua ya dua. Dan kata Nabi, hidup itu harus iyyakum bis-sidq. Lazimi bis-sidq, kejujuran. Jujur aja jemaah. Hidup tuh jujur apa adanya enak. Gimana? Ya ini begini. Udah selesai. Walaupun di depan kita kehancuran, ini kata para ulama, lazimi kejujuran walaupun di depanmu kehancuran. Lazimi kejujuran walaupun di hadapanmu adalah sebuah kehancuran. Pegang teguh jujur. Hari ini kita tuh nggak kekurangan orang yang pinter banyak. Hari ini kita kurang orang yang jujur, amanah, siap bertanggung jawab. Kurang jemaah. Maunya nikmat hidupnya tapi nggak siap memikul amanah yang diembankan. Dikasih amanah dikit ngeluh. Tiap hari kerjanya ngeluh, tapi maunya hidupnya enak. Turu, makan tidur. Tapi kalau update status semua akan indah pada waktunya. Nggak bisa jemaah. Mau berhasil capek. Nah, saya kan capek. Loh ya, gimana nggak mau capek? Katanya mau berhasil, katanya mau sukses. Tapi capek sedikit aja udah ngeluh. Bukan itu. Capek, memang capek. Harus begitu hadirin. Lazimi kejujuran, awali daripada kejujuran. Siap berkorban, disiplin, capek, konsisten, man sabata nabat. Kalau kalian konsisten, kalian pasti nabat. Kalau kalian konsisten, kalian pasti nabat, tumbuh. Yang menumbuhkan itu karena konsisten dirawat, konsisten jujur, konsisten amanah. Sedikit kan mengeluh, lebih melihat kepada angel yang lain. Mau berapa lama jemaah? Orang itu bisa sukses, berhasil pada satu titik jika dia mengeluh. Waduh, lama sekali nanti jemaah. Kecuali ketika dia start complain and stop complaining, start doing. Berhentilah mengeluh, mulailah melakukan apa yang bisa dilakukan. Stop complaining, start doing. Tulis kolom komentar teman-teman. Stop complaining, start doing.
Wa kana Allahu aliman hakima. Ayat sebelumnya Allah juga Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allah tahu, Allah bijaksana. Kalau dia menuduh orang, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh dia telah mendapatkan dosa, kebohongan dan dosa yang amat nyata. Faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, dia telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Faqad ihtamala. Kenapa jujur itu Nabi anjurkan kita untuk lazim? Karena pintu kebaikan itu jujur. Orang kalau udah bohong, waduh. Jangankan kita yang nggak pernah bohong, ya insya Allah kita nggak pernah bohong ya mah. Orang pembohong aja kalau dibohongin mau nggak kira-kira? Pembohong aja kalau dibohongin nggak mau, apalagi orang yang nggak pernah bohong dibohongin. Waduh ya, udahlah, Mas. Itu pintu di sebelah sana, silakan keluar dari situ. Faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Makanya ingat-ingat ya hadirin, iyyakum bis-sidq. Lazimi kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Kalau kamu jujur, kamu tuh nanti pasti turunan-turunan kejujuran itu adalah kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau kamu baik, nanti kamu masuk surganya Allah. Tapi induk segala kebaikan itu adalah jujur. Kalau jamaah bohong, mohon maaf ya jamaah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kebohongan akan memanggil saudara-saudaranya. Maksudnya apa ya Rasulullah? Sekali dia bohong lagi. Manggil saudara-saudaranya, kata Nabi. Sekali kita bohong, panggil saudara dia. Sholat subuh gak tadi? Sholat. Satu, bohong. Dia padahal gak sholat subuh nih. Ditanya lagi, sholat di mana? Masjid Muhammad Al-Fatih. 2 kali bohong. Padahal dia gak sholat subuh nih. Ditanya lagi, siapa imamnya? Mas Herman. Bohong lagi. Apa bacaan rakaat pertama? Al-Ikhlas. Bohong lagi yang keempat. Apa bacaan rakaat subuh yang kedua? Al-Falaq. Bohong lagi yang ketiga. Habis itu ada pengajian, isinya apa? Yang keenam benar, emang dia ngaji tapi live streaming ternyata. Ngaji gak kamu? Ngaji mak. Live streaming mak. Benar ya udah nih yang keenam benar nih berarti dia ngaji live streaming. Nggak bohong. Tapi kebohongan yang tadi awal tadi gara-gara pertama kali bohong tuh 5 kali bohong. Jujur aja gitu. Kamu mecahin gelas ini? Iya, saya yang mecahin gelas ini. Saya siap bertanggung jawab. Dah, clear. Kamu menghilangkan sendal yang kamu pinjam? Iya. Sendal yang saya pinjam saya menghilangkan. Saya siap bertanggung jawab. Gitu. Jadilah orang yang siap bertanggung jawab. Jujur. Yang penyokin itu siapa? Saya yang penyokin. Siap tanggung jawab? Siap tanggung jawab. Begitu hadirin. Jujur. Gak terus malah main. Ini hilang. Siapa yang ngilangin? Oh gak tahu. Ini yang megang. Ini kok yang megang ini. Lah jadi tuduh-tuduhan. Mana amanahnya? Mana tanggung jawabnya? Belajar bertanggung jawab, belajar jujur, belajar open dulu jemaah. Open itu ya mahal jemaah. Open itu artinya pandai merawat, pandai memelihara. Memang kadang satu sisi ya kita sukanya, mohon maaf ya, suka ngerasa nggak memiliki, makanya kita nggak open. Ngerasa nggak memiliki menghadirkan rasa, ya ini bukan punya saya, ya monggo aja. Tapi kalau ada rasa memiliki itu kayaknya Bismillah, ini punya saya, Bismillah, ini punya saya, Bismillah. Open. Makanya hadirkan kalau dalam kebaikan ini milik saya. Walaupun mungkin sekali lagi ini sedang amanah yang dititipkan kepada saya. Tapi orang-orang yang jujur itu turunan-turunannya kebaikan terus yang dilakukan. Jujur. Awal semua induk kebaikan tuh jujur. Jujur aja walaupun pahit. Latihan jujur. Istri sama suami, kenapa kok uangnya habis? Jujur aja. Karena mas ngasih uangnya kurang banyak. Waduh. Kalau begini ya repot nih. Kenapa uangnya habis? Lah iya, masa 100.000 disuruh buat sebulan? Ya habis dalam waktu 1 minggu misalkan. Apalagi di kota besar misalnya. Kecuali kalau di Wonosobo mah 100.000. Ya nggak 100.000 juga sih jemaah. Ya kalau kami tinggal di Garung itu pernah
Ini beneran kisah yang kami pernah pegang dulu. Kami tinggal di Garung. Dulu biaya belanja per bulan tuh 450.000, 15.000 sehari. Jadi di Garung, kami tinggal di desa Garung. Desa Garungnya belakang pasar. Persis plek ketiplek belakang pasar. Di pasar itu semua sayur mayur tuh. Tapi 15.000 lauknya ya jangan minta ayam. 15.000 ya tahu, tempe gembus, sayur mayur. Tahu, tempe gembus, sayur mayur nih. 15.000 tuh pulang udah bawa sekresek gitu. 450.000 satu bulan cukup untuk hidup, bukan untuk gaya hidup. Tapi lauknya doang ya jemaah, belum sama berasnya nih. Lauknya doang loh ya. Kan saya ceritanya ke pasar beli sayur, belum beli berasnya kan. 450.000 beli sayur doang. Ntar beli berasnya ada lagi sama ada kakak kelas kami di Mualimin, kakak kelas pondok Mas Yusuf. Beli beras Cihera sama Mas Yusuf. Biasanya sebulan mungkin sekitar 15 kilo ya kira-kira sekitaran itu. 15-an kilo atau mungkin 20-an kilo itu cukuplah buat sebulan, kecil-kecil kok gitu. Itu waktu pas saat masih punya anak satu. Kalau sekarang anaknya udah lebih dari satu ya udah nggak segitu juga jemaah. Dan syarat ketentuan berlaku itu tinggal di Garung belakang pasar. Langsung ke pasar. Ya nanti kalau kita orangnya ideran udah beda cerita harganya jemaah. Kalau pasar kan emang langsung tempat grosirannya. Satu ikat aja 2.000 dapat satu ikat dan 3.000 dapat banyak banget. Kalau di sini yang orang ideran ya harganya beda, pasti lebih mahal. Kalau kita bicara tentang rezeki, insya Allah cukup untuk hidup. Tapi kalau rezeki dipakai gaya hidup tidak akan pernah cukup. Cukup untuk hidup. Untuk gaya hidup nggak pernah cukup. Berikutnya, ayat berikutnya. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan kita dari jalannya Allah. Jadi yang membuat kita terhindar dari kesesatan, kekeliruan, perilaku-perilaku yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang keliru dan buruk, jawabannya cuma dua. Yang pertama karena fadl, yang kedua karena rahmatuhu. Yang pertama karunia Allah, yang kedua karena kasih sayangnya Allah. Lah emang jamaah kira pagi bangun kayak gini nih karena diri kita po jamaah? Enggak, pede banget kita. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, memang dikira sekarang kita live streaming karena kita, bukan, karena Allah maha baik. Allah yang membangunkan, Allah yang menggerakkan jari jemari kita untuk nonton live streaming, Allah yang membuat kita tahan lama kan. Wah, apalagi kalau di TikTok itu kan, atau di Instagram atau dimanapun, rasanya pengen scroll ya. Dengerin ceramah lama tuh kalau nggak taufik dari Allah kan rasanya pengen cepet-cepet, scroll, pengen cepet-cepet scroll. Selalu ada alasan untuk kita segera scroll, ganti channel, ganti nonton ini, udah nggak usah ditonton, ganti tempat yang lain, scroll lagi nonton yang lain. Tapi apa yang membuat kita bertahan nonton kajian? Itu karena taufik dari Allah. Cukupkah? Belum. Karena dari Allah apalagi? Paket data. Emang kalau kita pasti punya paket data, pasti bisa live streaming? Belum tentu. Ternyata di kota kita ada gangguan. Mohon maaf, tiang listrik untuk internetnya lagi disambung, kemarin putus. Bisa live streaming? Nggak live streaming juga. Jadi nikmatnya semua dari Allah. Dibangunkan itu nikmat. Jari jemari ngeklik tombol live streaming itu nikmat. Bertahan nonton live streaming itu nikmat. Nggak mengganti channel lah saat live streaming itu nikmat. Internet juga nikmat, nggak buffering itu nikmat. Berkali-kali jemaah kami datang ke satu tempat, kadang pengajian itu ya mohon dimaklumi jemaah. Kalau kadang ada sinyal, kadang juga nggak ada sinyal. Kemarin itu ya ada sinyal, kemarin juga pernah nggak ada sinyal. Kami pernah datang ke satu kota, di kota itu sulit sinyal, sulit sekali sinyal. Bahkan kami naik ke atas, yang kemarin ke Papua di Graceberg, di sana nggak ada sinyal, apa pakai HT. Saya tanya sama orang sana, kenapa di sini nggak ada sinyal? Ya karena orangnya biar fokus aja bekerja.
Karena kalau takutnya kerja di sambil pakai HP bisa sangat membahayakan. Nanti ada sinyal di mana? Di bawahnya Rich Camp, bawahnya Tembagapura, bawahnya Kuala Kencana. Itulah ada sinyal. Di atasnya nggak ada sinyal. Jadi mau video ada, tapi videonya yang tidak live streaming. Nah itu kan juga karunia. Teman-teman yang dirahmati Allah, karunia itu mahal jemaah dari Allah. Namanya internet itu mahal dari Allah. Maka kalau sekarang kita dapat karunia itu juga fadl minallah wa rahmatuhu. Dapat fadl, dapat rahmah. Fadl itu artinya karunia, rahmah itu artinya kasih sayangnya Allah. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha baik, Allah yang maha memuliakan. Itu yang akan terus-terus menghadiahi kita kebaikan selama kita mau mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tentulah mereka berkeinginan keras untuk membuat kita jauh dari Allah. Memang pada akhirnya hidup ini nanti perjuangan untuk pulang kepada Allah. Dan kita tahu Allah udah beritahu kebanyakan manusia itu inginnya kita menjauh dari Allah. Nggak mendekat kepada Allah. Makanya di ayat ini diingatkan. Dan mereka itu berkeinginan keras untuk membuatmu jauh dari Allah. Keinginan mereka tuh nggak lembek loh jemaah. Keinginan keras. Artinya mereka tuh memang sungguh-sungguh mendesain supaya gimana caranya kita ini nih makin jauh dari mengingat Allah, lalai dari mengingat Allah. Gimana caranya? Ya udah, pokoknya dijauhin aja dari mengingat Allah. Gimana caranya? Ya udah, pokoknya dijauhkan aja dari mengingat Allah. Padahal Allah yang maha baik, Allah yang maha mulia, Allah yang maha memperbaiki segala keadaan hamba-hambanya. Allah juga yang nanti menolong kita agar tidak menjauh dari Allah. Tetapi tipu daya mereka hanya menyesatkan diri mereka sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun jikalau kamu memegang teguh Al-Quran dan hadis Nabi yang telah diajarkan kepadamu. Karunia Allah sangat berlimpah untukmu dan itulah karunia terbesar. Karunia terbesar buat seorang hamba itu ternyata bukan harta. Karunia terbesar buat seorang hamba itu belum dulu daripada mobil, belum dulu daripada motor, belum dulu karunia terbesar dari seorang hamba, dari Allah untuk seorang hamba adalah tanah, rumah, belum. Karunia terbesar dari Allah untuk seorang hamba adalah Al-Quran. Lalu kemudian sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau tahu apa yang paling baik di atas muka bumi yang kita miliki, dia adalah Al-Quran. Lalu kemudian hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang, dengarkan, murajaah. Nanti Al-Quran itu kata Nabi, innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran itu akan menjadi pemberi syafaat atau penolong pada hari kiamat. Kita baca buku apapun nggak jadi syafaat, tapi baca Quran jadi syafaat. Dan jamaah kalau merasa agak-agak berat, dengarkan ruqyah syar'iyyah. Nih, tempel di telinga, pakai headset. Ruqyah syar'iyyah di YouTube banyak. Isinya tuh ayat-ayat Quran. Dengerin. Sambil bilang suaminya tolong jagain, takut-takut mama terbang nih. Takutnya ntar muntah atau takutnya apa. Kata Nabi SAW, syaitan itu yajri majrad dam, ngalir majrad dam, di pembuluh darah. Makanya ngusir syaitannya salah satunya adalah dengerin ruqyah syar'iyyah. Pakai headset, earphone, tempel, play, bismillah, klik. Ntar kalau tiba-tiba, ini tangan kenapa nih? Wah, itu syaitan udah mau keluar tuh. Diusir jemaah. Udah tahu syaitan nempel dalam diri, jangan dipaksain suruh ikut terus, usir. Salah satunya dengarkan murotal Quran. Rumah juga perdengarkan Quran. Rumah tuh setelin murotal. Kemarin tuh waktu kajian apa gitu, kami sampaikan kalau bisa di rumah. Oh, kajian SHQ, wali murid sekolah hafiz Quran maaf, kami sampaikan kalau bisa mah di rumah setel aja murotal 24 jam. Di antara termasuk yang membuat agar rumah kita supaya adem dan rumah kita mudah-mudahan terhindar daripada syaitan-syaitan yang bersarang
Karena syaitan tuh suka bersarang tuh ya di kamar mandi, pada mohon maaf patung-patung yang ada di rumah. Itu dihilangkan tuh. Dihilangkan tuh patung-patung yang ada di rumah, dihilangkan. Karena syaitan nanti bersembunyi di sana. Waliyadzubillah. Sambil dibacain Quran, karena kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan tidak akan bisa masuk kepada orang yang suka dibacakan daripada ayat kursi dan Al-Baqarah. Ayat kursi itu ya Al-Baqarah, satu ayat. Tapi lebih bagusnya Al-Baqarah, baca semuanya. Atau boleh kita memperdengarkan Al-Baqarah, boleh, murattal Al-Quran. Zaman dulu kan belum ada jemaah. Zaman itu kan belum ada. Kalau kita mau dengar bacaan Quran, belum ada murattal pada zaman itu. Rekaman pun masih terbatas. Apalagi kalau tahun 1800-an, belum ada mungkin. Orang semua ngaji ya pakai lisannya masing-masing. Kalau sekarang kan Allah mudahkan. Tapi ya jadi males gitu jemaah. Tapi ya pelan-pelan lah, insya Allah kita juga sambil belajar pelan-pelan. Terakhir, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan sungguh fadl dari Allah kepadamu itu sangatlah besar. Ayat terakhir 114. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia kecuali mereka membicarakan. Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia kecuali mereka menyuruh untuk bersedekah, menyuruh berbuat baik, mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi suruhlah orang berbuat 3. 1, bersedekah. 2, berbuat baik. 3, berdamai. 3 perintah yang sebaiknya diperintahkan, baik sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Yang pertama suruh sedekah. Yang kedua suruh berbuat baik. Yang ketiga suruh mengadakan perdamaian. Ingat ya jemaah, dalam Al-Quran itu diksi kalau berurutan itu membuat prioritas antara satu dengan yang lainnya. Di antara 3 ini prioritas yang paling utama suruh apa? Sedekah. Hendaknya kalau memang kita diberikan rezeki dan kelebihan dari Allah, bersedekahlah, terutama di waktu subuh. Qris. Tik. Transfer. Gak bawa cash, qris. Allah berikan kemudahan. Dan sedekah itu kata Nabi SAW di antara amal yang kelak orang mau dibangkitkan cuma mau berbuat itu. Bagaimana Nabi pernah membaca Al-Quran, laula akhartani ila ajalil qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Andai-andai aku ditunda, ditangguhkan daripada kematianku. Kenapa? Fa asaddaq, aku mau bersedekah. Dalam yang lain, aku mau sadaq, membenarkan Rasulullah, maksudnya mau beriman. Wa akum minas salihin, mudah-mudahan aku termasuk daripada hambanya yang salih. Orang mati mau bangkit cuma buat sedekah, saking taunya besaran pahala memberi. Sya'ban, sahabat Nabi, itu pernah ketika dia jelang wafat sedikit memberi satu kalimat-kalimat indah. Coba lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Cerita istrinya pada Nabi, Nabi sampaikan. Karena orang jelang-jelang wafat itu diberi gambaran tentang banyaknya pahala yang dia dapatkan karena amal solehnya semasa hidupnya. Makanya Sya'ban tersenyum wafat. Tapi tersenyumnya masih mengucap, coba lebih jauh, coba semuanya, coba yang baru. Kenapa? Andai lebih jauh, Sya'ban pernah bimbing orang, ngantar orang untuk datang ke masjid. Dekat masjidnya, wah kalau lebih jauh itu luar biasa. Dekat aja pahalanya besar. Yang kedua, andaikan semuanya, Sya'ban pernah punya roti. Rotinya dipotong bagi 2, kasih orang. Ternyata setengah potong roti itu pahalanya besar. Kalau gitu andaikan semuanya. Yang baru gimana? Sya'ban pernah kedinginan dan orang lain juga melihat. Sya'ban pernah melihat orang lain kedinginan dan dia juga kedinginan. Lalu dia lepas jaket lamanya, diberikan jaket lamanya dan dia pakai jaket barunya. Ternyata ngasih jaket lama, jaket bekas aja pahalanya udah besar, apalagi jaket baru. Orang itu nanti kalau wafat hadirin, dilihatkan nih amal. Makanya ada yang wafat tuh kaget ya, terbelalak matanya, bingung, pucet, ditambah lagi dengan ketakutan yang amat sangat.
Ada yang, siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Teriak-teriak gitu. Malaikat datangnya mengitari orang yang mau wafat. Begitu. Ada yang begitu, ada yang tidak juga, langsung dicabut nyawanya. Ada yang seketika mati, tabrakan, jedet, langsung meninggal. Terjatuh dari pesawat, langsung wafat. Macam-macam cara orang berpulang, tapi kita pasti akan wafat, meninggalkan dunia ini. Mobil, motor, jam, handphone, rumah, tanah, nama besar, kemasyhuran, itu semuanya ditinggalkan. Apa yang tersisa? Kata Nabi SAW, amal dari 3. Kata Nabi 3, yutbi'ul mayyit salas. Kata Nabi, yang mengikutimu ketika kamu wafat 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu keluarganya, wa maluhu harta-hartanya, wa amaluhu amalnya. 2-nya yarji. Ahluhu wa maluhu yarji. Keluarga dan hartamu pulang. Wa amaluhu. Dan kekalnya ini 1. Amal perbuatan kita yang kelak menemani kita sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Orang salih tidur dari saat dia wafat sampai kiamat itu seperti cuma sekedipan saja. Bangun-bangun udah kiamat. Tapi kalau orang yang fajir, tadi ayatnya saya baca. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kalau kamu abror, nikmat terus dari alam kubur dan nikmat sampai seterusnya. Wa innal fujjar, tapi kalau kamu fajir, durhaka, nggak taubat, lafi jahim, dari kuburnya aja udah ngeri ya. Makanya ada doa dari Nabi, teman-teman kalau bisa video ini dipotong disebarluaskan. Bismillah, di antara doa yang harus kita hafal sebelum kita mengucap salam dalam sholat kita, setelah mengucap innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Baca sebelum salam. Minta dibebaskan dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah dunia, fitnah matinya, lalu fitnah masihid dajjal. Fitnah kubur tuh ada. Datang seseorang, begitu sampai di kubur, ditanyai malaikat raqib atid. Kamu kenapa? Wah, bahayanya kalau ditanyain malaikat raqib atid nih. Kalau kita baik, alhamdulillah. Kalau kita nggak baik, bahaya jemaah. Azab kubur itu nyata, azab kubur itu nyata. Ada doa atau ada ayat atau surah nggak supaya terhindar, terbebas dari azab kubur? Ada. Kata Nabi SAW apa? Bacalah Al-Mulk sebelum tidur. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya surah Al-Mulk yang kalian baca sebelum tidur membuat kalian terbebas dari azab kubur. Al-Mulk sebelum tidur membuat kita terbebas dari azab kubur. Bacalah Al-Mulk sebelum tidur. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan perbuatan itu, maknanya dia ngajak orang sedekah, dia ngajak orang buat baik, dia ngajak orang untuk berdamai. Kalau dia melakukan itu untuk ibtigha'a mardatillah, semata-mata mencari ridhonya Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka Allah pasti berikan untuknya pahala yang sangat besar. Tapi ada syaratnya, lakukan itu semua ibtigha'a mardatillah, karena mencari ridhonya, bukan yang lain. Bukan cari muka sama manusia. Nggak usah nyari muka, muka udah ada. Nggak usah cari nama, nama udah punya. Carilah ridhonya Allah. Jangan cari muka-muka udah ada, jangan cari nama, nama udah punya. Tapi carilah ridhonya Allah. Udah.
Hidup ini buat itu aja jemaah. Manusia mau suka, manusia mau nggak suka, akan selalu ada saja yang pasti suka dan tidak suka. Mas, coba kenapa? Temuin deh mas. Ini orang tuh benci banget sama jenengan. Ngapain saya harus ketemu sama orang yang benci sama saya? Penting banget po. Saya harus temuin orang yang benci sama saya. Lu ngapain jemaah? Ngapain kita meluangkan waktu menemui orang yang jelas-jelas udah gak suka dan benci sama kita? Mending ketemu sama yang cinta, ngobrol, sapa, makan bareng, saling bercerita, saling menukar pengalaman, saling berbagi, saling memberi hadiah. Itu jemaah. Ini Jeng, itu loh ada yang gak suka sama jenengan, coba ditemui aja. Kenapa sih dia gak suka? Gak usah ditanya. Kenapa kamu gak suka sama saya? Emang aku kurangnya apa? Gak usah gitu juga, Bu, biasa aja. Emang aku kurangnya apa? Lah emang kita banyak kurangnya jemaah. Aku kurangnya apa? Saya juga banyak kurangnya. Kami semua kita bareng-bareng ya pasti banyak kurangnya. Kalau mau dihitung banyak kurangnya daripada lebihnya. Cuman aib kita ditutup Allah. Orang tuh muji-muji kita tuh bukan karena kita baik. Orang tuh muji kita ya karena memang Allah tutup aib-aib kita. Kalau satu aib dibongkar aja dah, orang muntah mungkin melihat kita jemaah. Tapi kan baiknya Allah, sayangnya Allah, aib kita tuh ditutup. Itu punya utang di angkringan 5.000. Dia baru tahu utang kita di angkringan 5.000. Dia nggak tahu mungkin ada utang-utang lain, ada tanggungan-tanggungan yang lain. Baru satu aib dibongkar aja udah keter-ketir, kalang kabut, biasa aja. Ya, memang kamu ini, ya saya memang banyak aibnya. Oh dasar kamu gini, ya terima kasih ya, dah terima kasih, tinggal aja. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-10, di antara kalimatnya, wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajaran jamila. Wasbir, kamu tahu harus bersabar. Wasbir, kalian tuh harus bersabar. Ala ma yaqulun, atas apa-apa yang mereka ucapkan, hinaan, bulian, caci maki. Wahjurhum, tapi kalian juga harus punya rasa untuk tidak peduli. Wahjurhum itu artinya jangan pedulikan. Hajaran, hajar aja dia. Hajar itu artinya abaikan saja dia. Hajaran jamila, tapi tetap dengan cara yang elegan. Mbak, kamu tuh iya, terima kasih, assalamualaikum. Udah. Pembenci kalau diladenin makin senang. Tapi kalau didiemin, utek nanti dia jemaah. Ternyata saya nge-head sama dia tuh nggak direken nih, diabaikan sama dia, nggak dibaca komentar saya, nanti dia capek sendiri. Kadang kan suka muncul ya di kolom komentar TikTok atau apa, ngaji kok nggak pernah baca ayat, ngaji kok nggak punya baca hadis, ngaji mau cerita gedabrus tok. Ya terima kasih ya, ya memang mungkin tidak ada ayat yang dibaca, mungkin nggak ada hadis yang disampaikan. Mohon dibimbing selalu, sukses selalu, udah gitu aja. Hidup tuh yo relax aja jemaah. Ya memang harus ada yang benci biar seru gitu loh. Hidup tuh kalau yang seneng tok ya nggak seru juga jemaah. Bayangin semua orang cinta sama Anda ya nggak seru juga. Anda dicintai sama semua manusia ya nggak seru juga. Sesekali ada bumbu-bumbunya lah, bumbu-bumbunya yang haters itu. Woi, ini ada yang nge-hate nih. Woi, itu sejadah woi, jangan diinjek. Waktu ngaji di situ, duduknya memangnya agak di, ya sebenarnya sih bukan di kepala, di tengah-tengah, kepalanya di sana tuh. Tapi kan dari layar tuh kayak dudukin kepala. Woi, kepala jangan didudukin woi. Lalu jamaah pada screenshot. Ini Ustaz tadi ada yang komen gini. Ya udah, nggak apa-apa lah. Ya memang kitanya salah kok. Besok-besok ya udah, jangan di situ, dilipat besok-besok. Udah ngaji. Kadang itu yo, kalau memang baik nasihatnya diterima aja jemaah. Kalau memang kurang pantas, bahasanya kurang ahsan, ya nggak apa-apa jemaah. Emang kita siapa sih maunya dimuliakan terus? Datang gelarin karpet merah, semua siap. Mohon izin pak. Emang kita siapa jemaah? Emang kita pikir kita ini siapa? Kita ini cuma pendosa
yang lagi ditutup sama Allah aib-aibnya. Kita kan pendosa, termasuk yang berbicara. Tiap hari buat dosa, tiap hari buat salah, pengennya dimuliakan. Ayolah kita merenung, kita memperbaiki diri. Fokusnya mau nyari apa? Mau cari muka? Enggak, muka udah ada. Tapi tugas kita tuh harusnya adalah wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Fokuslah kalian semua, fokuslah kamu ibtigha'a mardatillah, mencari ridhonya Allah. Wah, ini kalau udah bicara ridho Allah tuh jemaah, tenang hidup. Orang tuh kalau nyari ridhonya Allah nih, kalau pokoknya dia ngapain aja gitu, cari ridhonya Allah, nggak ngambil pusing gitu jemaah. Harusnya tuh, iya, ya udah. Coba aja sendiri. Orang tuh kan menjalani hidup, dia yang punya rencana, dia yang menjalani, dia yang proses dengan hidupnya. Orang lain itu cuma jadi penonton plus komentator. Pemain sama komentator tuh jagoan mana aja? Cristiano Ronaldo. Wah, Ronaldo harusnya kamu tuh oper ke sini. Yang mbok kamu wae wes main. Wah, digituin nama Ronaldo ya. Ronaldo harusnya tuh begini tendangannya tuh sudut kanan itu begini. Kamu aja coba yang nendang. Ronaldo, Masya Allah udah digituin coba zaman. Itu kan komentator. Waktu Indonesia main lawan negara lain, negeri jiran atau negara tetangga atau lawan manapun klub. Indonesia, Garuda di dadaku. Wah, Garuda kalah. Harusnya tuh begini-gini. Wah, nek kita suruh main ya belum tentu pasti menang cuma. Dia yang main kalah, misalkan 3-0. Lah kalau kita yang main, wah bisa 30-0 itu, bisa 10-0, 30-0 itu. Ya Allah. Tapi kan kadang gitu. Nah, ciri orang yang mencari ridho Allah tuh 3. 1, kalau dipuji tidak membuatnya terbang. 2, dicaci tidak membuatnya tumbang. 3, tidak akan merubah kebaikan yang sudah dia lakukan. Itu kalau orang cari ridho Allah tuh. Kan manusia fitnah ya, misalkan. Difitnah sama manusia, dikata-katain sama manusia, tapi kalau kita fokusnya ridho Allah tuh nggak akan tumbang. Saya fokusnya ridhonya Allah dan nggak akan tumbang. Karena saya cari cintanya Allah. Dasar kamu enggak, udah jalan. Itu keutamaan kalau kita ibtigha'a mardatillah fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Bukan hanya ridho Allah saja yang didapat, tapi fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Kelak Allah akan memberi pahala yang sangat besar. Karena apa? Karena mencari ridhonya Allah. Barakallahu fikum. Mari kita tanya jawab untuk teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, atau save nomor WA-nya 081213 607020. 081213 607020. Sebut nama, asal kota, asal negara. Buat teman-teman yang ada di Bandung, besok Ahad kami insya Allah di Bandung, Senin di Bandung, Selasa di Bandung. Buat teman-teman yang ada di Bandung, bisa kita datang ngaji bareng-bareng insya Allah biidznillah. Jadwalnya ada di grup WhatsApp Sahabat UIR. Sudah di-share ya? Atau belum? Bentar. Oh ya ini. Hari Ahad besok, tanggal 1 Oktober jam 9 di Masjid Pusdai Bandung, jam 13 di Masjid Raya Al-Jabbar. Lalu hari Senin jam 8 di Masjid Al-Irsyad Satya Padalarang, Selasanya di Masjid Al-Ukhwah, lalu Rabunya di Masjid Trans Studio Bandung. Begitu ya teman-teman, kalau ada yang di antara teman-teman yang di Bandung, nanti kita silaturahmi bareng-bareng di Bandung. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan hadirin. Fadhol, mujud soal? Fadhol Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jaza. Kata Nabi SAW, apabila kalian memasuki ke dalam masjid, ucapkanlah Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Pertanyaannya, mana masjid? Pintunya, dalam masjidnya, serambi masjidnya, apapun yang sudah terikat dengan masjidnya, maka ia sudah termasuk bagian daripada masjidnya. Serambi pun termasuk masjidnya. Kalau kita double-double mau baca, boleh. Tidak ada larangan dalam membaca doa untuk pas masuk serambinya ya berdoa, pas masuk daripada masjidnya ya berdoa. Bahkan ada ulama saking berhati-hatinya itu berpendapat juga, dan semua tanah yang diwakafkan untuk masjid tersebut masuk bagian daripada masjid, termasuk parkir. Termasuk parkir. Saking berhati-hatinya beliau. Meskipun secara jumhur ulama intinya adalah serambi, mulai dari serambinya sampai masuk ke dalam masjidnya itu yang dihitung sebagai masjid. Lah, kalau sudah, maka mau berdoa sejak dari serambi boleh, mau berdoa sejak masuknya boleh. Pilih yang mana yang mantep, dipersilahkan. Kalau kami biasanya masuk doa adalah ketika masuk masjidnya. Masuk masjidnya. Apalagi baru serambinya nih, udah terhadap pintu gerbangnya, masuk, baru baca Allahumma ftahli abwaba rahmati. Setelah keluar Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Baca. Dan masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki kiri. Pakai sendal, ngelepasnya? Ngelepasnya? Makainya? Kanan. Agar supaya yang kanan itu yang lebih lama dipakai. Kanan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada lagi jemaah? Oh silakan Mas, fadhol Mas. Ada mikrofon? Semoga Allah memuliakan Mas yang bertanya suara besar dan suruh kaum muslimin dimanapun berada. Mana lebih baik, sholat on time atau sholat berjamaah mundur atau sendirian on time? Baiknya jamaah on time. Baiknya itu. Rasulullah pernah ditanya sama seorang pemuda, ya Rasulullah, ayyul afdal atau ayyul a'mal ahabbu ilallah ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cinta? Kata Nabi 3, as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, jihadu fi sabilillah, salat tepat waktu, bakti sama orang tua, jihad kepada Allah di jalan Allah. Maka yang pertama, as-salatu ala waqtiha, SOT, salat on time. Kalau ada di antara kita mau untuk mendapatkan amal yang paling Allah cinta, salat on time. Lah kalau pertimbangannya sendirian atau berjamaah tapi diakhirkan, cari masjid yang jamaah dan on time. Ada? Ada. Selalu ada insya Allah. Kemaf? Ya nggak apa-apa kalau emang harus kemaf. Kalau maf on time. Memang kalau di maf azannya azan untuk sesuai dengan waktu, bukan azannya nanti nunggu ketika pulang. Karena sebenarnya konsep dalam menghamba, kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Ya itu jawabannya. Kalau kita mengakhirkan sholat tuh seolah kita lagi bilang sama Allah,
nih jam setengah 12 sudah zuhur nih. Kita ntar sholatnya jam 1 aja. Soalnya kita bilang, Allah tunggu dulu ya. Saya lagi sibuk dulu nih. Saya tak nanggung nih. Lagi, ya mungkin lagi bertani atau mungkin lagi apa. Itu kayak nyuruh Allah gitu loh jemaah. Loh kok kita kayak kurang pas aja di hati. Kok nyuruh Allah. Allah tunggu dulu ya. Saya sebentar ya Allah. Loh, yang butuh tuh siapa ya jemaah? Yang butuh, kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Kita butuh Allah. Jadinya kita ngikut waktunya Allah atau Allah ngikut waktunya kita? Kita ikut waktunya Allah lah. Lawang jamaah tuh loh, kalau ketemu sama orang, tolong bisa minta ngisi ya. Oh mohon maaf ibu, qadarullah sudah penuh sampai 2024. Wes monggo lah, kula manut waktune jenengan tuh. Anda sama manusia aja bisa begitu kok. Begitu beliau bilang, ayo ngisi di tempat kula nggih gitu. Wes kula manut waktune jenengan mawon, wes sak luangnya jenengan, saya ikut aja. Sama manusia bisa begitu, ngikut waktunya manusianya. Lah ini waktunya Allah, masa Allah ya suruh ngikut kita ya nggak pas lah jemaah. Nah terus gimana? Pelan-pelan dirubah. Ayo diawali. Masjid Tribit diawali. Masjid-masjid yang lain diawali. Nanti diawali sholatnya on time. Sholat tepat waktu. Barakallahu fikum. Begitu ya mas? Jadi jawabannya lebih baik on time dan berjamaah. Kalau memang harus ke MAF, ya kan punya motor jemaah. Jauh, ya kalau memang jauh alasannya, ya berarti yang dekat nanti dikondisikan aja. Ada takmirnya tuh ibu? Ya nanti dikondisikan. Bisa jemaah. Bisa. Awalnya yang paling kaget, wih, udah azan. Dulu awal-awal Masjid Fatimah Garung kan juga kayak gitu ya. Terus, mas ayo kita azannya on time aja. Kaget semua jemaah. Dikomplain. Oh sama, jadi di Masjid Fatimah Garung dulu, waktu awal-awal kami pindah itu kan memang azannya itu ngikutin yang kayak tadi gitu. Biasanya nunggu orang-orang yang pulang. Nah ternyata orang-orang pasar itu tuh ngasih tahu kepada karyawannya, Dok, kamu pulang nanti pas azan asar. Karena ternyata dulu itu azan asarnya jam 4. Sedangkan pada waktu azan asarnya setengah 3, Masjid Fatimah Garung azan. Wah, pada komplain tuh. Nih gimana karyawan saya setengah 3 jadi pada pulang nih. Waduh. Pulangnya jadi nggak jam 4 lagi, soalnya saya bilang azannya pas azan kamu pulang. Sedangkan azannya karena memang waktu asarnya setengah 3, maka kita azannya setengah 3. Tapi ala kulihal itu awal-awal. Sekarang mau udah biasa. Masjid Fatimah Garung di Garung on time. Kalau teman-teman mungkin di Garung, nanti cari masjid yang on time azannya ya salah satunya Masjid Fatimah Garung. Nah, ntar pelan-pelan yang lain ngikutin tuh jemaah. Yang lain ngikutin pelan-pelan. Begitu jemaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Jangan lupa kita ketemu di Bandung insyaallah kalau masih hidup. Barakallahu.